Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Dengan saya manggilnya apa nih? Ibu Dewi atau Mbak Dewi Oh, atau Mbak aja, Pak. oh gitu ya. Ya, Mbak Dewi ya, Mbak Dewi Mahfiroh ya. 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 Ini Assalamualaikum Bu Khairun Nisa. Waalaikumsalam Pak Zul. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik sekali Pak Zul dan Mbak Dewi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. Mbak. Alhamdulillah. Ya, ini saya manggilnya Bu atau Mbak juga ini ya, saya jadi bingung ini. Mbak semua aja Pak, biar mudah Oh gitu ya. Ya, Mbak aja, ya. Pak. Iya, iya. Jadi nanti gini, nanti Mbak Dewi akan membuka dulu, nanti setelah itu saya membuka untuk menyapa yang di radio, kemudian nanti saya serahkan kembali ke Mbak Dewi, setelah itu nanti kurang lebih 10 menit, pokoknya di sesi yang pertama kurang lebih 10-15 menit, kita break dulu sejenak beberapa detik, setelah itu nanti saya buka lagi, terus kita lanjut lagi. Baik. Biasanya breaknya 2 atau 3 kali lah nanti. Baik, oke Pak. Baik. Iya. Ya. Kita mulai ya, Pak ya. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat RSI Aisyah. Perkenalkan dulu, nama saya Dewi Mahfiroh, perawat dari Ruang Husen. Kali ini kita akan ngobrol pintar ya, atau yang kita kenal dengan acara ngopi, dengan tema anak terlambat bicara harus bagaimana. Nah, kenali gejala terlambat bicara pada anak nanti dengan narasumber kita, Mbak Nisa ya dari terapi wicara, dan nanti kita bersama Pak Zulkifli juga. Kemudian nanti kita kembalikan lagi ke Pak Zulkifli ya untuk menyapa saya yang di radio. Baik. Ya, Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDFM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RDI juga sahabat RSI. Kembali kita ketemu di program Ngopi Ngobrol Pintar yang merupakan kerjasama antara Radio Dakwah Islamiyah dan Rumah Sakit Islam Aisyah Malang yang kita gelar melalui Instagram Live dan juga bisa didengarkan siaran tundanya pada setiap hari Selasa jam 9 sampai jam 10 pagi. Jadi untuk kesempatan hari ini di tanggal 20 Juni 2023, acara ini bisa didengarkan nanti pekan depan ya, masih pekan depan di radio di jam 9 sampai jam 10 hari Selasa, tepatnya pada tanggal 27 Juni. Ya, di siang hari ini temanya menarik ini, terutama untuk mereka yang punya putra-putri yang terlambat bicara. Nah, harus bagaimana? Karena memang tema kita seperti yang disampaikan oleh Mbak Dewi Mahfiroh tadi, anak terlambat bicara harus bagaimana? Nah, kenali gejala terlambat bicara pada anak dan bagaimana cara mengatasinya. Ada narasumber yang juga sudah hadir bersama kita di siang hari ini. Ada Mbak Khairun Nisa, terapis bicara yang nanti akan memberikan ilmunya, tips-tipsnya ya, bagaimana mengajarkan, bagaimana cara mengajarkan pada si anak ini kalau mereka terlambat bicara, atau bagaimana sih orang tua harus menanganinya, mengenali apakah ini gejala terlambat atau bukan, atau bagaimana. Nah, kita akan langsung nanti ngobrol dengan ahlinya. Saya sapa dulu untuk narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Khairun Nisa. Waalaikumsalam Pak Zul. Bagaimana kabarnya Mbak Khairun Nisa? Alhamdulillah hari ini sih insya Allah cukup baik ya kabarnya. Kalau Pak Zul sendiri gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Walaupun sedikit bindeng suaranya nih, karena 2 hari ini sepertinya kena flu ini. Iya. Dan nanti kita ingin tahu lebih jauh ya bagaimana sih menangani anak terlambat bicara ini ya Mbak Nisa ya. Tapi saya harus menyapa juga nih host dari RSI, karena kalau tidak sapa saya kualat nanti. Assalamualaikum Mbak Dewi Mahfiroh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sehat ya siang hari ini ya. Alhamdulillah sehat Pak. Baik, ini nanti kita akan ngobrol kurang lebih 1 jam ini ya Mbak Dewi ya. Ya. Ya, jadi untuk sahabat RSI juga sahabat RDI yang nanti ingin bertanya langsung, berkonsultasi langsung dengan narasumber kita, silakan nanti bisa dituliskan di kolom komentar pertanyaannya, dan jangan lupa untuk di-share juga acara ini, bisa dibagikan ke teman-temannya atau ke saudara atau siapapun yang barangkali bisa mendapatkan manfaat dari acara ini.
Dan sambil jangan lupa di sebelah mana ya, sebelah kanan sana pojok di bawahnya Mbak Nisa itu ada tombol hati ya, itu silahkan ditekan yang banyak. Atau angka 100-nya juga boleh itu ya, nanti biar seru di sini. Baik, saya langsung saja serahkan waktu ke Mbak Dewi sebagai host kita dari RSI. Monggo, kami silakan Mbak Dewi. Oh ya, kita bakal bagi dan ada beberapa sesi, ada 2 sesi ya Pak ya. Yang pertama nanti kita ada 3 pertanyaan, nanti boleh dari sahabat RSI, boleh nanti gabung atau nulis di komentar untuk pertanyaannya nanti kepada narasumber kita Mbak Nisa. Untuk yang pertama nih Mbak, teman-teman kan banyak nih orang tua yang nggak tahu atau mungkin kurang pengetahuan atau apa terkait speech delay atau yang terlambat bicara ya. Kalau yang ini yang ada yang kurang awam atau orang tuanya nggak paham atau apa sih sebenarnya itu Mbak yang keterlambatan bicara itu menurut terapi dari segi Mbak Nisa sendiri tuh gimana sih Mbak biar orang-orang tuanya tuh tahu gitu loh Mbak, anaknya ini terlambatnya karena apa, penyebabnya apa gitu kan. Soalnya kasus kayaknya sudah banyak ya yang memang orang tuanya udah mulai peduli atau yang kurang peduli kan biar kita sama-sama tahu nih. Baik, oke. Berarti kita sudah bisa mulai sesi pada siang hari ini ya. Pertama-tama saya mau berterima kasih kepada Pak Zul dan Mbak Dewi nih yang sudah meluangkan waktunya untuk siang hari ini. Terima kasih juga untuk sahabat RSI dan juga sahabat RDI yang sudah mendengarkan atau menonton live pada siang hari ini. Sebelumnya, suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Sangat jelas, bagus. Baik. Terima kasih. Oke, jadi seperti yang ditanyakan sama Mbak Dewi tadi, Mbak Dewi tanya soal speech delay itu apa gitu. Jadi sebetulnya speech delay ini terminologi yang menyebar luas di masyarakat ya, pasti udah banyak yang tahu. Tapi sebetulnya kalau saya boleh meluruskan, sebetulnya terminologi atau istilah penyebatan speech delay sendiri itu kurang sesuai. Jadi speech delay itu merujuk pada permasalahan yang mengacu pada salah satu atau banyak area seperti persepsi, produksi motorik, dan representasi fonologis yang mempengaruhi kejelasan bicara. Jadi speech delay itu bukan istilah yang tepat untuk digunakan pada anak-anak yang belum bicara, tapi lebih tepat digunakan kepada anak-anak yang udah bisa ngomong, tapi kejelasan bicaranya kurang. Ini sering juga nih kita temui, kayak misalnya ngomong bola tuh, jadi oya, ya, atau mungkin cadel, itu lebih tepat penggunaan istilah speech delay. Jadi memang kita sendiri juga punya ekspektasi kejelasan bicara pada usia-usia tertentu. Misalnya, anak usia 4 sampai anak usia 5 tahun, setidaknya kejelasan bicaranya harus 75 sampai dengan 90%. Tetapi ini semisal ternyata kok anak saya udah usia 4 tahun ngomongnya nggak jelas ya Mbak, nggak ada yang ngerti gitu adik ngomong apa. Nah itu akan kita lakukan assessment, kita diagnosis sampai ditemukan speech delay tadi. Jadi kalau misalnya pasien datang dengan keluhan, Bu anak saya tuh diajak ngomong ngerti, tapi nggak bisa ngomong gitu. Itu istilah yang lebih tepat menggunakan late language emergence atau late talker, di mana mengacu pada kondisi ketika kemampuan bahasa anak itu nggak sesuai dengan usianya. Jadi misalnya harusnya usia 2 tahun sudah bisa merangkai 2 kata dalam 1 kalimat, tapi dia ngomong aja belum. Nah itu lebih tepat menggunakan istilah late talker atau late language emergence, di mana itu tadi kemampuan bahasanya itu belum sesuai tapi tanpa kondisi lain. Jadi nggak ada autism, nggak ada Down syndrome, nggak ada gangguan pendengaran. Ketika ada masalah penyerta seperti itu, maka masuknya udah gangguan. Jadi agak susah tuh untuk mengejar kemampuan bahasa sesuai dengan usianya. Karena ada bawaan tadi, ada gangguan pendengaran, ada ASD-nya, ada Down syndrome-nya gitu. Sehingga masalah bahasa dan bicaranya biasanya akan berlanjut sampai akademiknya nanti, sampai sekolahnya. Gitu. Jadi kalau bahasa sendiri tuh ada 2 macam keterlambatannya. Ada bahasa reseptif dan bahasa ekspresif. Kalau bahasa reseptif, mungkin ketika seorang anak kita minta untuk, adik pegang hidungnya dong, dia bisa atau pegang.
Maka bisa kita simpulkan bahwa dia memiliki kosakata reseptif untuk kata hidung. Tapi pas ditanya, ini apa? Dia diem, nggak bisa jawab. Itu yang sering terjadi pada masa kini ya. Jadi itu bisa kita katakan, dia paham hidung, tapi dia belum bisa menamai, belum punya kosakata ekspresif untuk kata hidung. Mungkin seperti itu sih Mbak penjelasannya ya. Jadi mungkin yang perlu kita ingat, speech delay itu untuk bicara, jadi kejelasan bicaranya, kemudian suaranya, kelancarannya, artikulasinya. Kalau misalnya dia belum bisa ngomong, maksudnya istilahnya udah usia 2 tahun tapi katanya nggak ada yang keluar, itu lebih tepat untuk menggunakan istilah late talker atau late language emergence. Semoga bisa dipahami ya penjelasan saya. Baik. Bagi sahabat RSI yang mau nanya, boleh nih, boleh langsung masuk di kolom komentar sambil kita ngobrol-ngobrol asik nih ya. Oke, yang kedua nih Mbak, mau tanya nih, apa sih faktor yang mempengaruhi anak untuk berkemampuan berbahasa itu, yang apa faktor yang mempengaruhi gitu ya? Terus untuk faktor apa? mempengaruhi. Nah, ini juga sering banget nih pertanyaan yang muncul ya. Jadi sebetulnya saya tuh selalu sangat mengapresiasi ketika orang tua datang ke saya dengan keluhan anaknya mengalami permasalahan bahasa, karena saya yakin nggak mudah bagi seorang ibu, bagi seorang orang tua nih untuk menerima kondisi anaknya. Pasti ada fase denial. Kenapa ya kok anak saya nggak bisa ngomong? Apakah saya salah mendidiknya? Apakah pola asuh saya salah gitu? Jadi sebetulnya seorang ibu tuh nggak perlu disalah-salahin juga udah merasa bersalah duluan gitu. Jadi berangkat terapi pun itu bukan sesuatu yang mudah Mbak, karena pastikan labeling masyarakat masih kental terhadap anak-anak yang terapi. Anaknya terapi, kenapa? Autis, gitu. ABK, pasti seperti itu. Jadi memang saya sangat mengapresiasi orang tua yang sudah menemui saya untuk mengkonsultasikan permasalahan bahasa anaknya. Untuk faktor-faktornya, ada banyak sekali Mbak Dewi dan Pak Zul. Jadi memang ada faktor yang bisa kita kendalikan dan ada juga yang tidak. Setelah mengumpulkan berbagai sumber, kita menemukan 9 faktor yang mempengaruhi kemampuan bahasa dan bicara seorang anak. Yang pertama, yang paling utama itu ada yang dinamakan dengan faktor kelahiran. Kalau ini pasti saya yakin Mbak Dewi udah paham banget nih, karena Mbak Dewi kan perawat anak ya. Jadi faktor-faktor kelahiran seperti faktor prenatal sebelum kelahirannya, bagaimana kondisi ibu ketika hamil, kemudian ketika lahirnya bagaimana, setelah lahirnya juga bagaimana. Jadi memang di sini bisa saya sampaikan bahwa anak-anak yang lahirnya prematur, anak-anak yang lahir dengan berat badan di bawah rata-rata, anak-anak yang lahir dengan kondisi medis tertentu itu memang beresiko mengalami permasalahan bahasa. Sehingga penting sekali bagi orang tua untuk selalu mengkonsultasikan tumbuh kembang anaknya kepada ahlinya untuk selalu kita cek nih, ini sesuai nggak ya gitu. Jadi memang kita harus aware dan waspada terhadap kemampuan bahasa anak kita. Kemudian yang kedua ada sindroma seperti Down syndrome. Kemudian ada permasalahan fisik dan neurologis seperti gangguan pendengaran. Kemudian celah, mungkin celah bibir dan langit seperti itu juga mempengaruhi. Kemudian ada juga faktor genetik. Nah ini yang kadang belum banyak yang tahu bahwa ternyata permasalahan bahasa itu bisa diturunkan loh dari orang tua, dari kakak itu bisa. Jadi orang tua yang dulu mengalami permasalahan bahasa itu beresiko menurunkan permasalahan bahasa pada anak-anaknya. Kemudian ada urutan kelahiran. Jadi anak-anak yang lahir kedua, ketiga itu lebih beresiko mengalami permasalahan bahasa ketimbang kakak-kakaknya. Ya, kalau anak laki-laki itu lebih beresiko mengalami permasalahan bahasa ketimbang anak perempuan. Mbak Dewi udah tahu belum ya ini ya? Nah, itu fakta ya. Kita juga belum tahu ya. Iya. Jadi sebetulnya anak laki-laki itu memang sedikit aja sih lebih beresiko ketimbang perempuan. Kemudian ternyata tingkat pendidikan orang tua, terutama ibu, itu juga berpengaruh. Baik. Ya, sepertinya ini terhenti. Ini gangguan koneksi sepertinya Pak Zulkifli. Oke. Suara saya terputus-putus
terputus ya? Atau bagaimana? Iya, Iya. Sempat iya berhenti sejenak. terputus. Tadi sampai mana ya Mbak Dewi yang Anak saya? laki-laki tadi. Sampai anak laki-laki yang resikonya itu lebih kecil daripada anak yang perempuan, bayi anak Oke, perempuan. oke, baik. Berarti kita lanjut ya. Ya. Kalau sekarang sudah terdengar belum Lanjut. suara saya? Sudah. Aman. Oke, baik. Oke, selanjutnya tuh ada tingkat pendidikan orang tua. Jadi, ibu terutama ya, yang memiliki pendidikan lebih tinggi, itu ternyata bisa memiliki anak yang kemampuan bahasanya lebih baik. Karena ibu yang tingkat pendidikannya tinggi dianggap mampu menstimulasi bahasanya dengan struktur bahasa yang lebih kompleks, sehingga anaknya tuh lebih paham gitu terkait bahasa. Jadi sebetulnya memang mendidik anak tuh butuh ilmu juga ya, nggak asal-asalan gitu, karena semuanya memang didasari dengan ilmu. Kemudian ada kondisi sosial ekonomi, dan yang terakhir ada lingkungan. Lingkungan ini termasuk screen time, termasuk pola asuh, dan lain sebagainya. Bahasa sendiri Mbak Dewi, sifatnya itu multifaktor. Jadi, nggak mungkin disebabkan karena salah satu faktor aja, kecuali memang sudah ada autism, Down syndrome, dan lain sebagainya. Jadi biasanya anak-anak yang delay karena katanya sih itu kebanyakan gadget. Buktinya yang ini main gadget juga nggak apa-apa gitu. Pasti kan banyak yang kayak gitu. Anakku main HP nggak popo-popoin Mbak gitu. Biasanya kan yang sering terjadi seperti itu. Bisa jadi anak-anak yang terpapar gadget itu udah beresiko dari awal, entah karena bawaan genetik, entah karena lahirnya prematur, dan lain sebagainya. Cuman memang WHO sendiri tidak menyarankan memberikan gadget kepada anak-anak di bawah usia 2 tahun. Karena biasanya kemampuan bahasanya akan lebih sedikit ketimbang anak-anak yang tanpa gadget. Karena apa? Karena tidak adanya interaksi dua arah dari penggunaan gadget atau screen time tadi. Nggak hanya gadget ya, TV, kemudian laptop, iPad, HP, apapun yang bentuknya seperti itu tuh tidak disarankan untuk diberikan pada anak di bawah usia 2 tahun. Begitu Mbak Dewi untuk faktor-faktornya. Baik, kita akan tadi ada yang tanya nih dari mana, dari Instagram nih, dari komentar ya. Ya, dengan Ibu Volva. Oke, saya pertanyaannya ya. Anak saya usia 2 tahun sesuai banget sama penjelasan tentang lead language tadi. Tiap saya minta untuk mengikuti apa yang saya katakan, dia mau geleng, tidak mau. Apa sudah memerlukan terapi wicara dengan seperti itu tadi? Boleh dijelaskan Mbak Nisa untuk pertanyaan dari Ibu Volva? Aduh, pertanyaan yang baik sekali ya. Ini kebetulan mau kita bahas juga nih Mbak Dewi, terkait dengan red flag atau terkait dengan kapan harus menemui ahlinya gitu. Kalau dari yang disampaikan sama Ibu Volva tadi, usianya 2 tahun. Kalau usia 2 tahun sih, 2 tahun ya? Betul ya? Ya, 2 tahun. Ya, betul 2 tahun. Usia 2 tahun. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, untuk bahasa sendiri ada 2 aspek tuh. Ada kemampuan bahasa reseptif dan ada kemampuan bahasa ekspresif Ibu. Untuk red flag-nya, kapan gitu harus menemui terapi wicara ketika di usia 2 tahun tidak bisa menunjuk gambar. Jadi misalnya nih, kalau biasanya kan ibu-ibu di rumah punya poster tuh ya, banyak tuh. Ada hewan, buah, angka, huruf hijaiyah. Kan biasanya seperti itu. Ketika diminta nih untuk, mana kucingnya? Dia nggak bisa menunjuk. Itu udah termasuk red flag. Kemudian yang kedua, misalnya dia nggak bisa menunjuk anggota tubuh ketika diminta. Misalnya, adik kepalanya mana? Diem aja. Nggak bisa merespon, atau bahkan tidak memperhatikan, itu sudah termasuk red flag. Kemudian kalau usia 2 tahun minimal mengucapkan 25 kata. Kira-kira ada nggak Bu kata-katanya adik 25? Kalau kurang dari itu, maka disarankan untuk segera menemui dokter spesialis anak atau bisa langsung juga untuk menemui terapi wicara guna mengkonsultasikan tumbuh kembang anaknya. Karena kan bahasa itu berkaitan erat dengan kemampuan literasi ya, membaca menulis. Khawatirnya nanti mempengaruhi kemampuan akademik di kemudian hari. Begitu, semoga bisa membantu ya jawaban saya. Baik, kita break dulu nih Mbak Nisa juga Mbak Dewi. Kita akan break dulu, nanti setelah itu nanti kita akan lanjutkan lagi. Jadi sahabat RSI juga sahabat RDI, jangan kemana-mana.
yang sedang menyaksikan acara ngopi, ngobrol pintar di siang hari ini. Hanya beberapa detik saja, tapi untuk yang di radio mungkin 1 atau 2 menit. Saya Zulkifli akan kembali lagi setelah kita dengar beberapa pesan yang berikut ini. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDFM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Masih di program Ngopi Ngobrol Pintar di siang hari ini, di hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, bersama narasumber kita, terapis bicara Mbak Khoirunisa, dan juga ada host kita Dewi Makfiro dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Silakan untuk yang mau bertanya dengan tema kita, anak terlambat bicara harus bagaimana. Nah ini sepertinya Mbak Dewi sudah ada yang bergabung, yang sudah bertanya juga nih. Akunnya namanya Dedi Dian. Nih, katanya ini selamat siang. Kak, anak saya usia 2 tahun 3 bulan, tapi masih belum ada kosakata yang jelas. Tapi untuk dipanggil sudah bisa menoleh dan sudah bisa mengikuti kata perintah. Nah ini bagaimana cara mengatasinya? Baik, oke, pertanyaan yang baik sekali ya. Rata-rata usianya begitu ya, 2 tahun ke atas ya. 3 Nah, tahun. iya betul. Biasanya di usia-usia itu mulai kok nggak ngomong ya gitu. Kok mulai orang tua mulai aware nih, mulai sadar kenapa kemampuan bahasa anak-anaknya nggak sesuai. Apalagi kalau udah main ke playground gitu biasanya. Loh, Nah, anak itu kok udah bisa gitu ternyata gitu. Anak saya belum. nah, saya Jadi memang belum. iya, anak saya kok belum ya. Jadi itu sebetulnya baik sekali ya, karena kesadaran sejak dini itu mampu membuat anak bisa lebih cepat mengejar ketertinggalannya. Nah, kalau misalnya seperti yang disebutkan tadi, sama mirip-mirip dengan Ibu Volva tadi, kalau usia 2 tahun itu setidaknya bisa 25 kata. Atau mengkombinasikan 2 kata dalam 1 kalimat. Jadi mengkombinasikan kata benda dengan kata kerja. Misalnya, mobil jalan, neng. Atau mama maem. Atau ibu mimi. Jadi dia setidaknya udah bisa menyampaikan gitu maksudnya itu apa. Kalau semisal masih nonverbal itu belum ngomong sama sekali ya istilahnya, minta sesuatu tuh masih nah itu yang harus segera dikonsultasikan, karena intervensi di usia 2 tahun itu akan lebih cepat untuk mengejar ketertinggalannya ketimbang nanti nunggu. Kalau sekarang kan biasanya masih lapo sih nanti juga ngomong sendiri kok, itu yang masih beredar luas di masyarakat. Padahal justru karena masih 2 tahun harus segera dilakukan penanganan agar tidak berlarut-larut permasalahan bahasanya. Begitu. Yang kita juga sering lihat nih Mbak Nisa ya, jadi orang tua itu malah menirukan cara bicara anaknya masih belum sempurna. Nah itu gimana itu? Nah itu sih harus dihindari ya, karena itu nanti kaitannya dengan kemampuan bicara tadi yang tadi kita sebutkan di awal soal speech delay. Soalnya anaknya bilang, mama mau tutu gitu ya, terus mamanya, oh tutu gitu ya Pak Zul maksudnya ya. Iya, itu nggak boleh gitu. Jadi jangan mengikuti pola bicara anaknya. Kita kan sebagai orang dewasa harus menjadi fasilitator. Lah kalau yang ngajarin keliru, gimana yang mau belajar gitu? Karena bahasa itu sesuatu yang harus dipelajari. Karena sifatnya sistem dan abstrak kan. Setiap bahasa punya aturan dan sistemnya masing-masing. Makanya harus dipelajari. Kalau yang ngajarin disalah-salahin, yang menerima kira-kira gimana ya? Gitu. Jadi memang kalau bisa ketika bicara dengan anak, gunakan kosakata yang jelas, yang lugas, jangan yang dibuat bahasa bayi gitu. Kalau anak kita sih wajar ya, karena masih belajar ya, salah wajar. Yang nggak wajar kalau orang tuanya ikut-ikutan salah. Jadi harus diperbaiki pola seperti itu. Baik. Nah, ini ada pertanyaan juga nih sama Ibu Anis, hampir sama ya Mbak Nisa ya. Anak perempuan usia 3,5 tahun ngomongnya cuma 1 sampai 2 suku kata aja. Tadi kayaknya sepertinya sudah dijawab ya sama ini sama Mbak Nisa. Ya. Kemudian mungkin ada yang mau tanya lagi, ya, boleh. Ini ada yang bertanya nih dari Marsha DRN, apakah speech delay itu berpengaruh terhadap kecerdasan anak, dan apakah speech delay ini bisa terjadi karena faktor genetik ini, Mbak Nisa? Oke, ini tadi sudah kita bahas ya sepertinya Pak Zul. Jadi memang faktor genetik itu merupakan faktor utama dari terjadinya permasalahan bahasa pada anak. Apakah speech delay atau little tadi mempengaruhi kecerdasan? Itu
justru sebaliknya. Jadi faktor kecerdasan yang mempengaruhi kemampuan bahasa. Jadi kecerdasan kan biasanya kita sebut dengan kognitif ya. Level kognitif seorang anak itu tidak akan mungkin lebih rendah daripada kemampuan bahasanya. Ya. Jadi semisal kemampuan kognitifnya ada di level 1. Kemampuan bahasanya mungkin bisa di level 1 juga. Nggak mungkin kognitifnya level 1, bahasanya level 2. Karena untuk bisa mendapatkan atau mempelajari bahasa, seseorang harus memiliki kemampuan. Baik, koneksinya Mbak Nisa sepertinya terganggu lagi. Ini delay, bukan speech delay nih ya, delay. Oh iya, ini Koneksinya delay. Koneksinya delay ya. Koneksinya delay. Koneksinya yang delay. Ya, monggo sudah nyambung lagi Udah nih. ya. Baik. Ya. Itu tadi seperti yang tadi sampai mana ya saya terpotongnya, delaynya. Sampai yang speech delay tadi yang penjelasannya hampir sama yang seperti tadi. Iya. Jadi memang kemampuan kognitif lah yang mempengaruhi kemampuan bahasa seorang anak. Jadi kemampuan bahasa itu nggak mungkin lebih tinggi dari kemampuan. Ya, sebenarnya delay lagi ini. Delay lagi sebentar, Pak. Ya. Oh iya. Oke, sudah bisa dong. Sudah bisa. Oke, baik. Jadi itu tadi, makanya anak-anak yang memiliki IQ di bawah rata-rata biasanya juga disertai dengan permasalahan bahasa. Karena perolehan bahasanya itu tidak maksimal, karena kapasitasnya tidak sesuai. Sehingga biasanya kemampuan bahasanya di bawah teman-teman seusianya. Baik. Ya, ini ada lagi ya Mbak dari Ibu Tias. Katanya pertanyaannya begini, Assalamualaikum. Apakah jika ada keterlambatan bicara tanpa kelainan bisa diterapi sendiri tanpa harus ke terapi wicara? Mungkin seperti itu kurang lebih pertanyaannya Ibu Tias. Mohon maaf, Mbak Dewi bisa diulangi lagi tadi pertanyaannya? Oke, pertanyaannya dari Ibu Tias ya Mbak ya. Ini bisa nggak maksudnya diterapi sendiri tanpa ke terapi wicara, tanpa ada kelainan. Jadi anaknya cuma keterlambatan bicara aja. Itu bisa nggak Mbak Nisa? Oke, jadi kalau misalnya kelainan. Ya. Halo? Ya, maaf. Ya, terputus lagi nih sebenarnya. Udah. Bisa diulangi, Mbak Nisa. Oke. Baik, jadi pertanyaannya tadi apakah bisa seorang anak yang mengalami late talker tanpa adanya permasalahan penyerta diterapi sendiri di rumah ya, tanpa adanya tindakan terapi wicara? Ya. Nah, jadi kalau misalnya itu sih sebetulnya anak dengan late talker itu mereka mampu mengejar dengan Ini sepertinya sinyalnya memang Ya, ini kurang bagus. Koneksinya kurang bagus dari Mbak Nisa. Boleh. Ini posisi ada di. Mungkin ada yang ditambahkan atau apa Pak dari radio? Ya, sahabat radionya Pak Zul. Sambil menunggu koneksinya Mbak Nisa, saya juga mau ngingetin buat sahabat RDI juga sahabat RSI ya, yang siang hari ini sedang menyimak program Ngopi atau Ngobrol Pintar ini. Acara ini merupakan kerjasama antara Rumah Sakit Islam Malaysia Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 FM. Selain bisa disimak di Instagram Live seperti sekarang, acara ini juga bisa didengarkan di radio dalam bentuk siaran tunda setiap hari Selasa jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Jadi untuk yang acara hari ini akan disiarkan pekan depan di tanggal 27 Juni ya, jam 9 sampai jam 10. Sehingga nanti yang mungkin nggak sempat nonton atau nggak mungkin lagi di perjalanan, kalau di perjalanan kan sambil mendengarkan radio bisa itu ya. Kalau perjalanan sambil nonton Instagram Live itu nggak boleh, kalau sambil nyetir. Tapi kalau di radio bisa dengarkan sambil melakukan apapun. Baik, mudah-mudahan sudah nyambung lagi nih ya koneksi. Ini berbeda ruangan ini Mbak Nisa, berbeda gedung ya ini Mbak Nisa dengan Mbak Dewi. Iya, kita berbeda gedung Pak. Oke, ya.
Ya kadang-kadang karena di situasi apa bangunan itu juga bisa membuat koneksinya kadang terganggu. Ya ini sudah sepertinya udah bisa nih, Oke, mudah-mudahan sudah? insya Allah nih. Ya, Ini monggo sudah kembali. silakan Mbak Mohon maaf Nisa. ya atas permasalahan jaringannya. Jadi bukan speech Oke, delay tapi ini delay koneksi ya. iya betul. Ini mungkin judulnya harus kita ganti ya, Iya. biar lebih sesuai. Oke, sekali lagi mohon maaf ya atas keterlambatannya. Baik, kita kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya. Apakah anak-anak dengan little care tanpa permasalahan penyerta bisa diterapi sendiri di rumah? Jadi sebetulnya semisal memang pure keterlambatan bahasa dan bicara, biasanya dia bisa mengejar keterlambatannya dengan sendirinya. Karena kan memang istilahnya kalau kita gambarkan ya, ada kendaraan yang terhenti di tengah jalan karena macet. Jadi karena memang ada banyak mobil di depannya. Ketika mobil-mobil itu udah jalan, otomatis kan mobilnya juga bisa jalan ya. Berbeda dengan disorder atau kelainan penyerta, istilahnya mobilnya tuh udah macet, mogok, nggak bisa jalan kalau nggak diperbaiki. Cuman memang kalau untuk anak-anak late talker biasanya koneksi saya baik ya. Baik. Bagus. Oke. Aman. Jadi ini Pak, jadi takut sendiri nih, Parno. Nah, biasanya kalau anak-anak dengan late talker itu kan mereka nggak bisa berkomunikasi ya. Biasanya mereka akan mencari cara lain untuk berkomunikasi gitu. Jadi mereka trial and error, coba mana ya yang bisa saya gunakan sebagai sarana saya berkomunikasi. Beberapa anak akhirnya menggunakan tangisan sebagai cara mereka berkomunikasi. Jadi mau minta apa gitu. Dulu orang tuanya nggak ngerti-ngerti, nangis gitu. Akhirnya mereka menangis. Terus orang tuanya nurutin gitu. Sehingga itu bisa menjadi sarana mereka berkomunikasi. Tiap minta apa-apa nangis. Gitu. Nah, itu yang butuh konsultasi atau butuh bantuan penanganan dari ahli. Jadi biar pola asuhnya sesuai, biar pengajarannya sesuai. Karena memang kalau misalnya tidak ada kesesuaian dari orang tua, dari lingkungan sekitar, tidak ada modifikasi lingkungan, ya akan susah untuk mengejarnya itu lama. Sedangkan late talker sendiri apabila tidak segera ditangani bisa berkembang menjadi gangguan. Jadi memang tetap disarankan semisal udah red flag, seenggaknya menemui ahli untuk berkonsultasi. Semisal memang masih dalam batas wajar, pasti akan disarankan untuk stimulasi mandiri di rumah dan akan dievaluasi beberapa bulan ke depan. Ini sepertinya jawaban Mbak Nisa ini menjawab pertanyaan juga dari Pak Dedi Dian ini, atau akun Dedi Dian yang katanya tanya begini, cara melatih di rumah bagaimana ya selain terapi wicara di rumah sakit? Berarti ya tetap seharusnya memang konsultasi dulu ya biar tahu apa yang harus dilakukan di rumah ya Mbak Nisa ya? Ya betul, karena begini, ada strategi komunikasi untuk anak-anak yang perkembangannya tipikal atau umum. Jadi perkembangannya itu nggak mengalami permasalahan, tapi orang tuanya pengen, saya pengen anak saya expert nih dalam bidang bahasa, itu bisa distimulasi. Tapi untuk anak-anak yang memang sudah masuknya ke red flag gitu, itu harus ada bimbingan setidaknya atau bantuan agar bisa mengejar keterlambatannya, karena otomatis kebutuhannya akan berbeda dengan anak-anak yang perkembangannya umum. Itu karena kan itu kan istilahnya kebutuhannya beda. Kita harus tahu level bicaranya sampai mana, pemahamannya bagaimana, agar bisa memberikan stimulasi atau pelatihan yang tepat bagi anak. Baik, sudah cukup jelas ya untuk tadi yang bertanya. Pak Zulkifli, mungkin ada pertanyaan lagi untuk Mbak Nisa? Ada lagi nih. Sepertinya di bawah ini ada pertanyaan dari akun Aprilinana ini ya. Adakah tips yang bisa kita lakukan untuk mencegah agar anak kita tidak sampai mengalami speech delay? Nah, tipsnya ini bagaimana nih supaya anak-anak kita tidak sampai mengalami hal seperti itu? Nah, pertanyaan ini akan dijawab nanti, karena nanti kita akan sama-sama bahas cara stimulasi bahasa anak secara mandiri guna melakukan tindakan preventif bagi anak-anak yang memang beresiko atau tidak beresiko mengalami permasalahan bahasa. Oke, jadi jangan kemana-mana sahabat RDI juga jadi sahabat RSI. Kita break dulu Mbak Dewi. Baik, biar penasaran dulu. Jadi sahabat RSI dan juga sahabat RDI jangan kemana-mana yang sedang menyaksikan acara Instagram Live ini. Kita hanya berhenti beberapa detik saja. Kita akan untuk yang di radio 1 atau 2 menit. Nanti kita akan kembali lagi lanjutkan ngobrol kita di program Ngopi Ngobrol Pintar bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 FM.
Saya akan kembali setelah beberapa pesan yang berikut ini. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDFM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Kita sudah setengah jam lebih perjalanan di program Ngopi, Ngobrol Pintar bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Masih terbuka ya kesempatan buat sahabat RSI, juga sahabat RDI yang ingin bertanya, berkonsultasi. Dan siang hari ini rupanya cukup banyak ini yang bergabung ya. Pasti ini banyak yang ingin tahu nih, penasaran nih gimana sih cara mengatasi atau tipsnya nih mengatasi speech delay ini. Monggo saya kembalikan lagi ke host kita Mbak Dewi, Mas Biro. Baik, ya kita banyak ya Mbak ya yang mau saya tanyakan ke Mbak Nisa nih. Yang pertama, apa sih yang bisa dilakukan untuk meningkatkan anak untuk kemampuan berbahasanya itu biar bagus gitu? Apa sih yang bisa orang tua lakuin gitu sebelumnya di rumah atau nanti sebelum konsultasi ke yang lebih ahli gitu? Waduh, ini kayaknya pertanyaan pribadi ya Pak, karena Mbak Dewi sangat menggebu-gebu gitu. Iya. Ketika menyampaikan Oke, baik. Oke, saya jawab dulu ya. Jadi memang seperti merujuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan bahasa tadi. Di situ ditemukan ada faktor pendidikan orang tua, terutama ibu. Karena penting sekali bagi lingkungan itu untuk bisa menstimulasi bahasa secara mandiri di rumah. Biasanya begini, loh Bu, anak saya masih bayi, mau distimulasi gimana gitu. Ya justru karena masih bayi itu bisa banget dimaksimalkan. Karena stimulasi bahasa dari orang dewasa memiliki pengaruh yang positif terhadap perkembangan bahasa pada bayi dan anak-anak. Jadi nanti mereka akan menggunakan apa yang diajarkan oleh lingkungan mereka untuk dikembangkan nantinya kemampuan bahasanya menjadi kemampuan bahasa yang lebih kompleks. Begitu. Dan anak-anak yang ternyata tidak mendapatkan stimulasi yang baik dari lingkungannya memiliki kemampuan bahasa yang cenderung lebih lambat dibandingkan anak-anak yang mendapatkan stimulasi dan joint attention secara maksimal dari lingkungan sekitarnya. Nah, kalau misalnya bayi, gimana cara stimulasinya? Gampang aja, bayi kan biasanya udah mulai tuh ngoceh-ngoceh. Ketika mereka mulai ngoceh dan lain sebagainya, kita respon. Jadi meskipun kita nggak tahu nih maksudnya dia tuh ngoceh-ngoceh tuh apa ya, tapi kita respon, kemudian kita pertahankan kontak mata dan kita tiru ocehannya. Jadi makanya sering mungkin ditemui anak-anak bayi digendong sama ibunya ngobrol gitu, berdua kayak gitu. Itu cara stimulasi bahasa yang baik untuk bayi. Dari situ dia akan mengembangkan kemampuan bahasanya menjadi kemampuan bahasa yang lebih kompleks lagi. Kemudian di sini saya sudah merangkum ada sekitar 10 cara gitu yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan atau menstimulasi perkembangan bahasa anak di rumah. Ini saya agak nyontek-nyontek dikit ya, karena nggak hafal juga. Ya. Baik. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama, kita harus menjadi fasilitator bahasa yang baik. Jadi yang perlu diingat, fasilitator bahasa. Saya sering sekali dapat murid ya, dapat pasien datang, terus ibunya bilang gini, Bu, ini anak saya ditanyain apa-apa tuh nggak mau jawab, nggak bisa jawab. Ya kalau bisa jawab, nggak kesini Bu, gitu kan. Jadi nggak akan menemui saya juga gitu. Jadi sebetulnya anak-anak itu mereka mau kok ngomong, bukan nggak mau, tapi emang nggak bisa. Jadi alangkah baiknya kita sebagai orang dewasa, alih-alih bertanya-tanya, udah tahu nggak bisa jawab, ditanyain mulu. Mau apa? Ngomong dulu. Tiruin mama. Nggak bisa, kalau bisa mah udah dari dulu, gitu kan. Jadi kita sebagai orang dewasa lebih baik menjadi fasilitator bahasa. Misalnya nih, anaknya belum bisa ngomong, usia 18 bulan deh, misalnya masih dalam batas wajar ya. Dia masih kosakatanya masih sedikit, dia belum bisa ngomong susu gitu misalnya. Kemudian dia tunjuk tuh, gitu, nunjuk susunya. Nunjuk susu yang di botol gitu ya. Terus orang tuanya lebih baik bilang, oh adik mau susu ya gitu. Jadi kita jabarkan keinginannya dia itu apa sih sebetulnya gitu. Nanti dia akan perlahan-lahan akan paham, oh maksud aku tuh itu tuh namanya susu ya gitu. Kemudian disarankan untuk tidak menggunakan kata-kata yang terlalu kompleks dan terlalu panjang ya untuk bayi gitu, di bawah 2 tahun terutama. Kayak misalnya, adiknya mama yang ganteng sendiri mau minum susu yang rasa apa ya gitu. Dia bingung nih, ini makku ngomong apa ya, panjang banget, mana yang harus saya tiru gitu, mana yang diajarkan ke saya panjang banget gitu.
Sama halnya ketika mungkin Pak Zul sedang belajar bahasa Arab. Pastikan lebih memilih pengajar yang ngomongnya tuh lugas, pelan, jelas, ketimbang yang udah kayak Imam Masjidil Haram tuh. Pasti kan bingung mau belajar juga. Ini yang Nanti diajarin. ujung-ujungnya kita amin gitu jadinya. Amin. Padahal mungkin pikir berdoa. Iya, karena nggak paham konteksnya tuh lagi ngomongin apa ya gitu, kurang paham. Semisal ngomongnya tuh pelan, jelas. Sama halnya dengan kita juga, semisal lagi ngikutin tes bahasa Inggris. Pasti ketika listening section kita prefer speaker atau native speaker yang ngomongnya tuh jelas ketimbang yang wish. Nggak bisa kita paham karena kita masih belajar. Sama anak-anak juga gitu, mereka akan prefer pengajar atau orang tua yang ngomongnya tuh ya pelan-pelan dan lugas, nggak yang terlalu cepat gitu. Ya, selanjutnya juga ada ini Mbak. Kita juga bisa mengomentari apa yang dilakukan sama anak. Misalnya anaknya lagi main mobil, kita bilang, adik lagi main mobil ya? Gitu. Jadi kita sampaikan dia sedang apa. Kemudian ada juga kita bisa ngajak anak untuk bercakap-cakap. Tidak dipungkiri ya, mungkin kita ini, terutama saya kan terapis wicara dan menemui anak-anak yang tidak familiar dengan saya. Jadi mereka ini masih kayak, ini ibu-ibu siapa nih, gitu, nggak kenal, di ruangan yang asing, gitu. Pasti kalau cuma saya begini doang ngajak ngomong, dia nggak akan tertarik, gitu. Karena saya kurang menarik bagi dia, jadi saya harus munculkan sesuatu yang sangat menarik bagi dia. Boleh makanan, boleh mainan, boleh apapun yang sekiranya bisa melibatkan interaksi, bisa memunculkan interaksi antara saya dengan si anak. Jadi itu penting banget bagi kita untuk mengetahui kesukaannya anak itu apa. Jadi boleh bentuknya mainan atau makanan. Terus kita juga boleh pakai ini Mbak Dewi, membaca buku bersama. Nggak usah ceritain komik gitu ya, yang ada gambar-gambarnya itu. Nah, kalau misalnya itu sih nggak penting ceritanya ya, jadi jangan diceritain Timun Mas, Conan, Naruto, nggak akan ngerti ya. Jadi ada baiknya tuh buku bergambar yang punya anak-anak itu loh, yang gambarnya banyak. Jadi kita cukup sebutkan ini aja, gambarnya aja misalnya. Mama lihat kucing, Adil lihat kucing nggak? Kita tunjuk sama-sama kucingnya. Itu bisa juga menstimulasi perkembangan bahasanya. Kemudian bisa juga pakai nyanyian. Tapi nggak disarankan untuk memotong-motong ya. Misalnya naik kereta, itu nggak disarankan. Jadi kalau bisa ini aja, naik kereta api, dia yang tut-tut itu boleh. Kan lebih mudah bagi anak-anak. Atau meletus balan hijau, dia yang bagian door. Itu kan sangat exciting dan menarik ya buat anak-anak. Kayak gitu sih. Terus yang terakhir juga perbanyak menggunakan gestur. Jadi memang anak-anak itu otaknya bagian logiknya itu belum berkembang dengan sempurna, sehingga mereka akan kesusahan memahami kata-kata yang sifatnya abstrak. Kayak besar. Besar itu kan sifat ya, nggak ada bentuknya. Beda dengan mungkin pulpen, kan ada bentuknya. Cuman kalau besar, kecil, panjang, pendek, itu lebih baik kita menggunakan gestur besar. Sehingga dia bisa paham kayak, oh besar tuh begitu gitu. Karena anak-anak yang mendapatkan banyak stimulasi bahasa dengan gestur itu ternyata kemampuan bahasanya jauh lebih baik. Mungkin itu sih Mbak Dewi yang bisa dilakukan. Cuman saya bisa tambahkan lagi ya, kalau hal-hal tadi itu untuk anak-anak yang perkembangannya tipikal ya, atau perkembangannya umum. Jadi nggak ada masalah. Kalau misalnya ada masalah, tetap disarankan untuk sebisa mungkin memeriksakan ke dokter spesialis anak atau ke terapis wicara untuk bimbingan lebih lanjut terkait bagaimana cara stimulasi sesuai dengan kebutuhan anaknya. Baik. Nah, Pak Zul, ada yang ditanyakan lagi sama Mbak Nisa atau gimana? Ada pertanyaan dari akun Wawalil Siswanto ini. Apakah bisa menghilangkan kebiasaan anak yang berkata kotor atau kurang sopan bila sudah sering dilakukan anak kurang dari 2 tahun? Wah, ini ngomong apa ini? Mbak Dewi penasaran nih kayaknya ngomong apa ini nih. Ini niru siapa berarti ya? Nah, betul. Jadi sebetulnya tuh kita harus cari tahu dulu ya, ini karena anak-anak kan di usia 1 sampai 6 tahun itu kan sedang mengalami golden age ya, kalau kita bilang golden period, di mana otaknya mereka itu seperti spons. Mereka akan dengan mudah menyerap apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat.
yang harus dilakukan apa? Menghilangkan sumbernya. Kalau nggak dihilangkan juga nggak bisa gitu. Jadi kita lihat dulu mereka itu meniru siapa ya sebetulnya. Kalau misalnya ternyata lihat dari TV, ya berarti memang kalau bisa sumber-sumbernya itu dihilangkan dulu. Kalau misalnya enggak ya mereka bakal tetap dapat kosakata baru, jangan-jangan bukannya hilang, malah kosakata kata-katanya malah nambah, malah lebih jago daripada yang gede. Nah itu yang harus dihindari gitu, memang makanya anak-anak itu butuh pengawasan yang ketat dari lingkungan sekitarnya. Mungkin itu sih kalau untuk kata kotor ya. Sebetulnya agak melenceng juga ya dari topik kita hari ini. Lingkungan banget yang mempengaruhi juga ya Mbak Nisa ya. Betul, lingkungan tuh pengaruh juga untuk kemampuan bahasa anak dan perbendaharaan kosakatanya ya. Jangan-jangan kata pertama yang keluar bukan maem, tapi yang lain. Yang lain. Baik. Ya, ada lagi ya Pak Zulfi yang mau ditanyakan lagi? Ya. Mungkin ada yang di lingkungan rumahnya atau gimana? Ya. Jadi kalau anak yang usianya sudah ya mungkin sudah di atas 2 tahun tadi ya, atau saya punya ini sekarang ada saudara yang dia umur mungkin sudah 3 tahun lebih ya, yang dia memang sulit bicara gitu. Bahkan sekarang sampai umur berapa ya itu ya, 5 tahun lebih ya, itu dia masih sulit untuk bicara. Nah, apakah itu berarti kelainan apa yang kalau menurut Mbak Nisa ini ya? Karena kosakatanya hanya sedikit sekali dan itu awalnya dianggap lucu oleh orang tuanya kan, sampai umur segini nggak bisa ngomong, lucu ngomongnya gitu. Tapi ternyata sampai umur 5 tahun, 6 tahun, bahkan sekarang sudah 7 tahun mungkin ya, itu apakah itu berarti ada kelainan yang lain, dan apa yang harus dilakukan oleh orang tuanya ini untuk anak yang seperti itu? Seperti yang saya sebutkan sebelumnya Pak, jadi kita punya beberapa patokan, istilahnya milestone ya, norma anak usia berapa tuh udah harus bisa apa aja. Kalau usia 5 tahun sih harusnya kejelasan bicaranya sudah 100% ya. Jadi baik orang yang dikenal, baik orang yang baru ditemui itu bisa paham dia ngomong apa. Dan untuk kosakata harusnya dia sudah bisa merangkai kalimat, udah bisa bercerita kalau usia 5 tahun. Nah, itu perlu kita waspadai juga Pak Zul, karena di usia segitu kan anak itu biasanya dituntut untuk sudah bisa belajar membaca, belajar menulis. Semisal pada usia segitu kosakatanya aja masih terbatas gitu, basicnya aja masih terbatas. Apakah kira-kira dia bisa mengembangkan kemampuannya itu menjadi kemampuan bahasa tulis dan membaca? Karena sebetulnya menulis dan membaca itu merupakan bentuk bahasa juga, cuman inputnya aja yang berbeda. Kalau ngomong itu dari auditori, kalau membaca itu dari visual. Itu jadi memang kalau semisal biasanya begini sih, memang yang utama itu dari orang tuanya Pak Zul, karena biasanya kalau dari orang luar tuh yang notice, yang istilahnya bilang wah ini kayaknya harus ini deh gitu, biasanya memang kan ada penolakan. Beberapa tuh merasa denial karena anakku nggak popo gitu, biasanya kayak gitu, biasanya ada permasalahan atau bentuk-bentuk penolakan seperti itu. Jadi mungkin bisa nih Pak Zul ajak orang tuanya mungkin ke playground, atau mungkin sudah sekolah belum Pak Zul adiknya? Dia sepertinya masih ya sekolah, tapi ya itu keterlambatan seperti itu. Umur kalau 6 tahun 7 tahun ya itu seperti itu, berarti kan harusnya udah mau TK ya. Iya. Dia tidak satu kota sih di sini, jadi ini masih di luar kota ya. Artinya saya tidak tahu untuk permainan sekarang, tapi yang saya tahu pada umur sekian itu masih seperti itu. Pada umur 6 tahun itu masih sedikit sekali kosakata. Maksudnya saya pikir ini nggak normal ini berarti ini. Iya, betul. Ya. Nah, itu satu-satunya cara ya dengan kesadaran diri untuk membawa konsultasi kepada dokter spesialis anak. Ya. Karena kalau misalnya kosakatanya hanya beberapa, itu kan berarti ketertinggalannya lumayan jauh ya Pak. Iya, sehingga memang dibutuhkan bantuan ahli atau arahan dari ahli untuk meningkatkan kemampuannya. Karena kalau seperti itu pasti akan berlanjut sampai kemampuan akademiknya nanti, yang harusnya udah bisa membaca, belum membaca. Teman-temannya udah bisa dikte, dia belum bisa. Otomatis kan nanti mempengaruhi juga prestasi akademiknya di sekolah, kemudian sikap teman-teman terhadap dirinya, yang mana kan nanti
kasihan anaknya juga gitu ke depannya. Betul. Baik, Ini ada pertanyaan Mbak, lagi mau nih Mbak tanya Deli. ya, ini ada pertanyaan dari Mbak Bu Eva ya. Ya. Kak, bagaimana cara membentuk kontak mata pada anak? Ini mama-mama muda sepertinya Mbak yang mau tanya ini tentang Mbak Nisa ini. Jadi begini, kalau misalnya untuk kontak mata sih memang seperti yang saya sampaikan tadi ya, ini tergantung dulu nih konteksnya, anaknya usia berapa. Kalau misalnya untuk anak-anak yang memang masih dalam batas wajar, yang memang masih bayi, infant, istilahnya di bawah 2 tahun, untuk membentuk kontak mata ya tinggal berikan aja sesuatu yang menyenangkan bagi anak, yang menurut dia itu menarik gitu. Misalnya dia suka pulpen gitu, kita ibaratkan aja di mainan ya, tinggal aja ditaruh di sebelah mata kita gitu. Tadi lihat mama punya apa ya, itu kalau nggak bermasalah ya. Kalau bermasalah biasanya mau dibikini-bikiniin sampai besok juga dianya nggak akan ngerespon ya. Jadi kalau misalnya seperti itu, ternyata usianya udah 3-4 tahun atau 2 tahun ke atas belum ada kontak mata, disarankan untuk menemui spesialis anak untuk kemudian diarahkan untuk terapi perilaku atau okupasi biasanya. Oke, Mbak mau tanya nih, bisa nggak pasien BPJS nih pakai mau ke terapi bicara tuh alurnya gimana sih? Banyak yang nggak tahu ini Mbak Nisa yang tentang ini. Oke, bisa banget. Jadi sebetulnya tuh ada orang tua yang memang nggak bawa anaknya untuk terapi itu bukan karena nggak tahu kalau anaknya bermasalah, tapi karena takut nanti habisnya berapa, ternyata biayanya tuh membengkak. Mengingat terapi itu kan nggak sekali 2 kali bisa ya. Jadi memang bisa banget pakai BPJS, bisa nanti ke Vaskes 1 menyampaikan keluhannya. Misalnya, dok anak saya udah umur 2 tahun, kok kosakatanya masih sedikit banget ya, cuman 1 kata misalnya, atau 2 kata. Itu nanti dokter dari Vaskes 1-nya, dari puskesmas atau dari kliniknya akan merujuk ke rumah sakit untuk menemui dokter spesialis anak biasanya. Nah, kalau memang ternyata sama dokter spesialis anaknya diperiksa, oh ini kemampuannya ternyata di bawah usia yang seharusnya, maka akan dirujuk ke rehab medik untuk dilakukan tindakan terapi bicara. Bisa banget kok pakai BPJS, sudah tercover. Jangan khawatir ya parents, sahabat RDI ataupun sahabat RSI Aisyah di rumah. Ini ada satu lagi nih pertanyaan Mbak Dewi, pertanyaan dari Wawalilis Siswanto juga, Wawalil Siswanto. Apakah ini perlu dilatih nih berbicara, susah ngomongnya. Apakah ada perbedaan kecepatan bicara anak yang normal dengan anak yang autis? Oke, kalau misalnya kita bicara soal anak autism ya, itu permasalahannya sih lebih di kemampuan perilaku, sosial, dan juga kemampuan komunikasi 2 arah ya. Biasanya kalau untuk kecepatan, biasanya anak-anak autis itu malah kosakatanya terbatas ya, dan mereka saya belum pernah sih sejauh ini menemukan permasalahan kecepatan bicara. Mungkin yang bermasalah adalah di bicara atau di bagian kecepatannya, kelancarannya maksud saya. Jadi kalau ya kelancarannya biasanya tuh ada 2, ada stuttering sama cluttering. Kalau stuttering itu yang kita kenal dengan istilah gagap. Kalau cluttering itu yang kita biasanya tuh ngomongnya cepet banget. Jadi saking cepetnya sampai banyak kesalahan. Misalnya ngomong makan nasi disingkat atau jadi masih. Tapi dia nggak sadar juga kalau dia tuh nyingkat-nyingkat saking cepetnya tadi bicaranya. Kalau untuk anak-anak autis biasanya mereka lebih ke permasalahan sosial, emosi, perilaku, dan bahasa. Jadi jarang sih yang ada kaitannya dengan kecepatan bicara. Baik, cukup menarik sekali ya Pak Zul yang siang ini ya. Banyak yang bertanya ini tentang anak, bagaimana yang terlambat bicara. Mungkin dari Pak Zul ada yang ditambahkan atau gimana? Atau pada pertanyaan lagi buat Mbak Nisa? Ya, mungkin satu pertanyaan lagi nih, kalau yang terkait tadi ya, gagap tadi ya. Saya punya keponakan itu juga seperti itu, waktu TK, dia itu setiap kali ditanya, waktu menjawab mesti gagap gitu. Jadi misalnya, kamu dari mana? Saya dari gitu kan. Nah, tapi kita udah khawatir itu, waduh ini selama 2 tahun itu seperti itu gitu. Tapi sekarang tiba-tiba berangsur-angsur
hilang itu. Baik. Itu memang itu gimana itu Mbak Nisa itu? Penjelasannya. Saya Oke, sendiri ini gak pertanyaan barusan yang ini ngomongnya. iya, ini pertanyaan yang menarik sekali ini. Jadi banyak juga nih Pak Zul yang Iya, menanyakan hal ini terhadap saya gitu, iya, kepada saya. Gagap itu batasannya itu seperti apa gitu? Anak saya gagap itu bermasalah nggak ya gitu? Kembali lagi, Pak Zul lagi belajar bahasa Arab. Pertama kali ngomong lancar nggak? Langsung lancar nggak kira-kira? Hmm, Pastikan masih iya, mikir iya. dulu ya. Em, apa ya gitu? Pastikan masih Hmm, terbata-bata. Sebetulnya stuttering atau gagap itu hal yang wajar dialami oleh anak-anak usia prasekolah. Jadi usia hmm, usia yang baru belajar ngomong tuh dari usia 0 sampai 6 tahun itu masih wajar. Yang nggak wajar ketika sudah keluar dari masa golden age-nya, golden period-nya, udah di atas usia 6 tahun, gagapnya masih hmm, menetap, bahkan disertai dengan ketegangan. Jadi, misalnya ngomong, hmm, itu sampai lehernya tegang, kemudian hmm, berkeringat, nah itu yang sudah hmm, mulai menjadi masalah dan harus diperiksakan. Kalau misalnya yang gagap hmm, atau stuttering yang dialami oleh Pak Zul tadi, oleh kenalannya Pak Zul tadi, itu masih dalam batas wajar karena dia masih belajar berbicara. Kita pun sebetulnya juga hmm, mengalami gagap kok. Kayak misalnya kita iya, lagi ngomong terus, itu juga termasuk gagap loh sebetulnya. hmm, Gitu. hmm, Iya, mungkin seperti itu sih oke. penjelasannya. Jadi kalau masih di bawah 6 tahun masih wajar dan oke. Jadi nggak masalah. Tapi kalau sudah di atas itu baiknya menemui ahli untuk dilakukan assessment atau intervensi lebih lanjut. Iya, iya, iya. Baik. Oke. Baik, Mbak Dewi, gimana ini waktu kita juga sudah sampai hampir 1 jam Sudah ini ya? mepet ya, sudah Iya. hampir habis. Mungkin nanti yang kita simpulkan ya, kalau misalnya ada speech delay itu harus dikonsultasikan dulu ke ahlinya untuk dirujuk ke terapi wicara. Seperti itu ya Mbak Nisa ya. Nanti mungkin orang tuanya akan lebih aware lagi sama anaknya ketika usia golden period-nya mengalami ada gangguan bahasa atau bicaranya lambat, harus segera dikonsultasikan ke yang ahlinya atau nanti bisa ke spesialis anak, nanti biar bisa dirujuk ke Mbak Nisa ya, Mbak Nisa ya. Baik. Mungkin ada yang ditambahkan sama Pak Ya. Zul? Kalau di RSI Aisyah sendiri bagaimana? Ada tempat untuk klinik seperti itu? Terus biasanya hari dan jam berapa itu kalau ada yang ingin membawa anaknya untuk terapi bicara ini? Baik, Mbak Bagaimana? Nisa, untuk mungkin ada yang dijawab sama Pak dari pertanyaannya Pak Zul, untuk klinik terapi Untuk wicaranya RSI. itu jam berapa operasionalnya? Oke, baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya memang setelah nonton IG live ini ternyata, waduh anak saya ternyata udah red flag nih, saya harus bawa nih segera menemui dokter spesialis anak, karena tentunya nggak mau dong orang tua anaknya nanti mengalami permasalahan juga di bidang akademiknya. Jadi nanti bisa langsung ke fase 1 sore ini juga ya, Pak Zul mungkin ya. Lebih cepat lebih baik untuk ke fase 1, kemudian nanti diarahkan ke dokter spesialis anak. Nah, kalau untuk kami sendiri, terapi wicara, kami buka setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, untuk jamnya dari jam 7 sampai jam 12 siang. Begitu. Itu di gedung yang mana ini di RSI Di Aisyah ini? gedung Poli Rawat Jalan di lantai Di 3. Iya, Ya. betul, di lantai 3. Oke. Betul sekali. Baik. Baik, mungkin sudah bisa kami akhiri ya Pak. Mungkin ada yang ditambahkan sama Pak Zul untuk yang terakhir kalinya? Ya, mungkin saya akan closing dulu untuk yang di radio sebelum nanti Mbak Dewi menutup untuk yang di Instagram Live. Jadi sahabat RSI juga sahabat RI, demikian tadi obrolan kita di program Ngopi Ngobrol Pintar bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 FM dengan narasumber kita terapis bicara Mbak Khairun Nisa dan juga host kita Mbak Dewi Makfiro. Untuk yang masih ingin tahu lebih lanjut atau masih penasaran atau mungkin memang ini kayaknya anaknya ini ada gejala harus segera diterapi ini, segera saja menghubungi ke Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Nanti bisa didaftarkan di sana dan nanti bisa langsung ahlinya yang akan menangani. Saya Zulkifli juga harus segera pamit. Terima kasih banyak Mbak Dewi juga Mbak Nisa waktunya di siang hari ini. Ya juga buat sahabat RSI juga sahabat RI semuanya yang sudah bergabung di Ngopi kita. Jangan lupa acara ini juga bisa didengarkan kembali di radio pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 jam 9 sampai jam 10 pagi di 107,7 FM.
Terima kasih banyak buat semuanya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik sahabat Redaksi Aisyah, kita akhiri dulu sesi ngopi pada siang ini. Nanti kita akan bisa ketemu lagi pada tema-tema selanjutnya. Terima kasih Mbak Nisa sebagai narasumber kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zul dan Mbak Dewi atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih.